Bab 823. Hanya mengharapkan sedikit imbalan. Edric Jin keluar dari istana pasir dengan perasaan tertekan. Tetapi beberapa saat kemudian, dia terlihat seperti orang mesum. Terlihat dia menaruh kantong di depan hidungnya lalu menghirup dalam-dalam. Matanya terpejam rapat, tampak seolah-olah sedang menikmatinya. Bayangan Karin Chu terus muncul di benaknya. Meski Edric Jin baru bertemu Karin Chu sekali, tapi wanita secantik itu langsung berbekas di benaknya seumur hidup. Sebelumnya saat berada di makam kuno, dia mengatakan ingin menangkap Karin Chu untuk membantunya menawarkan racun. Apakah itu benar-benar hanya untuk menawarkan racun? Tentu saja tidak. Dia hanya terpesona oleh kecantikannya. Sayangnya dia tidak berhasil. Edric Jin langsung tenggelam dalam kesenangannya saat mencium aroma hangat dan elegan dari kantong itu. Dia tidak jauh berbeda dengan ekspresi ayahnya saat sedang mengelus pedang itu. Keduanya sama-sama maniak. Menjijikkan. Saya tidak menginginkan kantong ini lagi. Saya hanya mau lonceng pencari jiwa. Tepat ketika Edric Jin sedang mabuk dalam dunianya sendiri, tiba-tiba dia mendengar suara yang jernih tetapi dengan nada merasa jijik. Edric Jin tercengang dan tiba-tiba membuka matanya. Gadis cantik di depannya membuatnya berpikir dia sedang berhalusinasi. Padahal tadi dia sedang berfantasi. Mengapa wanita ini tiba-tiba muncul dengan jelas di hadapannya? Edric Jin tidak sadar untuk sementara waktu. Orang yang berbicara tidak lain adalah Karin Chu. Dia sedang duduk di atas sepeda ontel milik Louis Lu. Mengebut kemari dan sangat senang saat merasakan jarak lonceng pencari jiwanya semakin dekat. Dari kejauhan, dia melihat Edric Jin berdiri di sana seperti sebatang kayu. Ketika dia berjalan mendekat, dia baru tahu kantongnya berada di tangan Edric Jin. Dan saat ini Edric Jin sedang menempelkan hidungnya ke kantong itu. Mencium baunya seperti idiot. Karin Chu langsung merasa jijik. Dia tentu saja tidak menginginkan kantong itu lagi. Kalau tidak dia akan mengalami mimpi buruk jika membawanya kemana-mana. Kembalikan lonceng pencari jiwaku. Jika kamu suka kantong itu, simpan saja, kata Karin Chu. Kalau bukan karena lonceng pencari jiwa itu begitu penting baginya, dia pasti tidak akan meminta kembali barang yang sudah pernah disentuh oleh Edric Jin. Edric Jin tersadar kembali saat mendengar suara Karin Chu lagi. Ternyata itu bukan halusinasinya, tapi gadis cantik yang tidak bisa dia lupakan benar-benar datang mencarinya. Ini berarti lonceng itu sangat penting baginya. Bukankah ini kesempatan tawar-menawar yang bagus? Edric Jin tersenyum puas, menatap Karin Chu dengan mata berapi-api dan berkata, "Nona, aku benar-benar tidak berniat bertarung denganmu terakhir kali. Itu karena aku terkena racun bunga king jadi tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Kalau begitu kembalikan barang itu kepadaku." Karin Chu tidak ingin basa-basi dengan orang cabul ini dan merasa sangat mual saat berinteraksi dengannya. "Jangan terburu-buru dong. Aku belum tahu nama Nona," kata Edric Jin sambil tersenyum. Tentu saja dia tidak akan mengembalikan lonceng pencari jiwa kepada Karin Chu dengan semudah itu. Karin Chu mengernyitkan alis. "Kamu tidak perlu tahu namaku, karena kami tidak akan banyak berinteraksi. Setelah aku mendapatkan lonceng pencari jiwa, aku akan segera pergi." "Nona, apa yang kamu katakan itu sepertinya salah. Sekarang kamulah yang sedang memohon padaku. Bukankah seharusnya kamu bersikap lebih sopan? Sejak kapan aku memohon padamu? Kantong itu milikku. Dulu memang milikmu. Tapi sekarang sudah kupungut. Jadi ini sudah menjadi milikku," kata Edric Jin dengan tak tahu malunya.
Apa maksudmu dipungut olehmu? Jelas-jelas kantongku itu hilang saat kau menyerangku. Cepat kembalikan lonceng pencari jiwaku. Karincu menjadi cemas. Dan nadanya pun berubah. Edric Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona jangan panik. Saya tidak mengatakan saya tidak akan mengembalikan lonceng pencari jiwa itu kepadamu. Saya hanya menginginkan sedikit imbalan. Dasar tidak tahu malu, bentak Karincu. Jika kantongnya ini hilang karena kecerobohannya dan secara tidak sengaja dipungut oleh Edric Jin, Karincu tentu saja akan memberi Edric Jin imbalan sebagai sebuah kesopanan. Namun nyatanya, Edric Jin yang memiliki niat jahat terlebih dahulu dan ingin berbuat hal tidak sopan pada Karincu. Saat keduanya bertarung, tas penyimpanan Karincu terjatuh dan diambil oleh Edric Jin. Ini sudah termasuk merebut barangnya. Kau merebut kantongku, dan saya datang untuk memintanya kembali. Mengapa saya harus memberi imbalan padamu? Karincu merasa sangat kesal. Tapi dia benar-benar tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan orang cabul ini. Dia hanya ingin mendapatkan lonceng pencari jiwanya kembali dan pergi secepat mungkin. Jadi dia menahan amarahnya dan berkata, imbalan apa yang kamu inginkan? Hehe, kamu sepertinya tahu apa yang aku inginkan. Edric Jin tersenyum main-main. Dengan tatapan serakah, dia berulang kali melihat tubuh indah Karincu. Seolah-olah ingin langsung merobek pakaian Karincu dan memainkannya dengan sesuka hatinya. Tatapan seperti ini sekali lagi membuat Karincu merasa mual. Tetapi pada saat ini, terdengar suara acuh tak acuh, jika kamu tidak menginginkan mata anjingmu lagi, aku bisa membantumu mencopotnya. Terdengar sebuah suara. Senyum Edric Jin tiba-tiba menghilang. Dia melihat ke arah orang yang berbicara. Ada seorang pria bertopeng. Dia langsung menunjukkan ekspresi garang, siapa kau? Kau kira ini giliranmu untuk berbicara? Dia adalah wanitaku, kata Louis Lu secara perlahan. Wanitamu? Edric Jin tercengang sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya langsung menjadi gelap, pantas saja. Apa kamu yang membantu menghilangkan racun bunga king di tubuhnya? Hehe, bagaimana rasanya? Cerita dong. Senyumnya sinis dan mesum. Bulu kuduk Karincu langsung berdiri tegak. Mual. Kau ingin tahu seperti apa rasanya? Suara Louis Lu sangat tenang. Tetapi orang yang mengenalnya dengan baik tahu, semakin tenang maka itu akan semakin berbahaya. Seperti ketenangan sebelum badai. Sekarang aku bisa memberitahumu seperti apa rasanya. Louis Lu berjalan menuju Edric Jin. Di bawah topeng itu, tidak ada yang tahu seperti apa ekspresi wajahnya. Tetapi suhu di sekitar seolah-olah turun dalam sekejap. Tuan muda, apa yang terjadi? Tepat ketika Louis Lu hendak menyerangnya, tiba-tiba beberapa master dari keluarga Jin datang kemari dengan wajah serius. Bersambung. Bab 824. Pembunuhan secara diam-diam. Beberapa master dari keluarga Jin merasakan ada yang tidak biasa. Jadi datang kemari dan melindungi Edric Jin di tengah. Mereka menatap Louis Lu dengan waspada. Louis Lu menghentikan langkahnya. Edric Jin tersenyum menghina dan berkata, tidak apa-apa. Kalian semua mundur sedikit. Aku khawatir dia tidak berani bergerak. Karena Louis Lu menggunakan mutiara pembeku jiwa 1000 ilusi. Nafas tubuhnya hanya terasa tahap pemurnian energi. Sebagai tuan muda dari keluarga totem, Edric Jin tentu saja tidak menganggap serius bocah lemah ini. Jika Louis Lu berani menyerangnya, dia hanya mencari mati.
Beberapa master dari keluarga jin sedikit ragu. Tetapi mereka dapat merasakan aura yang terpancar dari pemuda bertopeng ini memang hanyalah tahap pemurnian energi. Seharusnya tidak apa-apa. Beberapa orang itu hendak mengikuti perintah Edric Jin. Mundur beberapa langkah. Dan membiarkan tuan muda menghabisi semut lemah itu. Tetapi pada saat ini, terdengar suara Louis Lu, orang yang membunuhmu bernama Louis Zhang. Dia tidak basa-basi lagi. Setelah melontarkan kalimat itu, Louis Lu bergerak lagi. Tapi kali ini, dia bukan maju ke depan. Dia menarik sebuah bayangan seperti anak panah di busur. Dan tiba di depan Edric Jin dalam sekejap. Masih ada senyuman menghina di sudut mulut Edric Jin. Tapi senyum itu tidak pudar. Karena dia sudah tidak bernyawa. Dia membunuh secepat kilat. Bahkan Edric Jin sama sekali tidak merasakan sakit. Setelah Louis Lu mendekat dengan kecepatan yang mengerikan, dia menghunus pedang. Energi sejati yang tajam menusuk jantung Edric Jin. Dan pada saat yang sama, muncullah jiwa dewa dan itu mencabik-cabik jiwa Edric Jin hingga berkeping-keping. Jadi Edric Jin sama sekali tidak sempat bereaksi. Dan dia mati begitu saja sampai tidak sempat mengubah ekspresi wajahnya. Louis Lu bisa dengan mudah membunuh peran kecil seperti Edric Jin bahkan tanpa menggunakan kekuatan jiwa dewa sama sekali. Tapi Louis Lu menggunakan jiwa dewa. Karena orang ini menyentuh titik krusialnya. Ini juga merupakan kemarahan Louis Lu di balik sikap yang tenang barusan. Sesiu. Bayangan Louis Lu mundur dan kembali ke sisi Karincu. Kantong yang dipegang erat oleh Edric Jin jatuh ke tangan Louis Lu. Ini terjadi begitu cepat. Seluruh prosesnya bahkan tidak sampai 1 detik. Dan saat Louis Lu mundur, segumpal darah merah muncrat dari jantung Edric Jin. Tetapi tidak setetes pun mengenai pakaian Louis Lu. Tuan muda. Beberapa master dari keluarga Jin tidak sempat mengambil tindakan. Mereka hendak mematuhi keinginan Edric Jin dan mundur beberapa langkah. Tetapi sebelum mereka menggerakkan kaki, Louis Lu sudah menyerangnya. Artinya, pemuda bertopeng ini tiba-tiba membunuh tuan muda walau sedang dalam jangkauan perlindungan mereka. Dan pemuda ini tidak terluka sedikit pun. Jika mereka tidak melihat semburan darah dari dada Edric Jin, mereka bahkan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Louis Zhang, beraninya kau membunuh tuan muda kami. Seorang master dari keluarga Jin memiliki penglihatan yang tajam dan gerakan yang cepat. Dia segera menahan Edric Jin sebelum Edric Jin terjatuh. Dan mencoba menggunakan energi sejati untuk menghadang luka Edric Jin. Tetapi itu sama sekali tidak berhasil. Tuan muda mereka memang sudah mati. Bahkan dewa juga tidak bisa menghidupkannya lagi. Suara erangan master keluarga Jin ini mengejutkan seluruh kediaman Jin. Dan banyak orang bergegas dan mengepung tempat itu. Saat melihat Edric Jin mati, pupil mata semua orang bergetar. Mereka sama sekali tidak mendengar suara pertarungan. Mengapa tuan muda tiba-tiba menjadi mayat? Di antara kerumunan, ada beberapa orang yang mengikuti Edric Jin ke makam. Jadi dia langsung mengenali Karincu dan paham perampok makam mencari komplotannya untuk membalas dendam. Tetapi, tindakannya terlalu kejam deh. Pada saat itu mereka tidak melukai Karincu. Hanya melakukan serangan yang sederhana. Kemudian Karincu melarikan diri dengan perampok lainnya. Bahkan jika mereka memiliki niat buruk terhadap Karincu, itu hanya sekedar memikirkan dan tidak melakukan apapun. Satu-satunya kesalahan yang mereka lakukan hanyalah merampok senjata ajaib di kuburan. Namun itu adalah makam yang tidak bertuan. Karincu hanya lebih awal menemukan lokasi makam kuno tersebut.
dan mereka mendapatkan artefak tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukankah ini hal yang sangat biasa? Kenapa sampai harus membunuh orang lain? Tentu saja mereka tidak tahu Karincu sama sekali bukan datang ke sini untuk mengambil senjata sihir itu. Tapi dia hanya datang ke sini untuk mengambil lonceng pencari jiwanya kembali. Dan Louis Lu bukan membunuh Edric Jin karena senjata ajaib di makam itu. Tapi karena perkataan Edric Jin yang penuh penistaan barusan. Berani-beraninya dia melecehkan wanitanya di hadapannya. Alasan ini sudah cukup bagi Louis Lu untuk membunuh Edric Jin. Mendominasi. Tidak sama sekali. Edric Jin memang patut mati. Bersambung.